Dan itu masih kenal kawan-kawan itu semua. Ada Retno Kampung, ada Butong Olala, ya itu jago-jago tua-tua itu. Main biola pun pandai, main gendang pun pandai, dan enak didengar. Semua orang berjoget. Nah aku bayangkan, tapi betul kata Bang Haris tadi disebut ada request. Ya bukan berarti mereka tidak juga bisa menyanyikan lagu lain. Mereka juga bisa menyanyikan lagu lain. Sebenarnya musikus-musikus dari Melayu ini. Dan mereka masih eksis sampai sekarang. Aku sampai sekarang masih berhubungan sama mereka. Karena kapan-kapan aku butuh juga itu. Musik Melayu itu Bang Alis. Siapa tahu Mira tersentak juga hatinya sedikit. Ya kenapa tidak dicoba ya? Tentu dia beli banyak channel. Tapi aku saat ini kan intens sama Rizal Siagian, Butong Olala, Retno Kampung, Tatan Daniel. Jadi kan juga alumni sastra kan. Sekarang apa Fakultas Ilmu Budaya ya kalau nggak salah ya di USI. Iya betul. Dekannya kakak saya Bang. Oh Dekan. gitu. Oh iya. Nah, Tengku Tira. Betul. Jadi gini barangkali ya, makanya kan kita terasa ya, makanya kecarian tentang masyarakat Melayu atau budaya Melayu. Orang Melayu ini baik-baik. Beda dengan misalnya orang Melayu ini sekarang sudah lebih-lebih macam ku Mira nih ya. Mungkin dia sebagai seorang wanita di jodohnya bukan orang Melayu. Ya, lama-lama terkikis lah ini sedikit. Orang Melayu ini banyak diambil oleh suku-suku yang lain, ya kan begitu. Beda dengan Aritonang, coba Bahar nih. Bang, aku tunjuk tangan loh. Apa? Abang bilang banyak orang Melayu diambil sama orang bukan Melayu. Aku tunjuk tangan. Ya betul. Itu kan lama-lama karena itu maka di generasi ketiga itu habis nih. Budaya Melayu itu pun hilang. Bang, kalau diambil orang lain itu sejarah udah mencatat itu. Iskandar Muda aja orang Aceh ngambilnya orang Melayu. Iya betul. Itu diambilnya sehingga akhirnya kan nanti kan keturunannya kan mula-mula hilanglah sedikit demi sedikit kan begitu. Ya, misalnya dalam bahasa takkan mungkin Kumira mengajarkan anaknya nanti yang menyebutkan kopate kan begitu. Entah kalau suaminya orang Melayu paham. Kalau bukan. Bang gitu. Alis, aku juga nggak setuju Bang Alis. Apa itu si Dr. Zainab Mayuni itu yang kuliner Melayu, dia suaminya orang Padang, orang Bukit Tinggi. Betul. Tapi sampai sekarang dia masih iya. melestarikan makanan Melayu. Bukan, dia yang melestarikannya itu kulinernya, makanannya. Itu ya, bukan kan makanan. Satu-satu lah, Bang. Bukan semata-mata itu masakan yang dilakukannya itu adalah masakan Melayu. Karena sudah tercampur. Aku kan tahu juga nih itu Jaya. Kalau kau tanya tentang makanan, kan begitu ya. Jadi budaya Melayu itu bukan seperti kata Kumira tadi, bukan di makanan saja. Iya, ya kan? tapi apa yang dia punya kemampuan, berbuatlah sesuai dengan apa yang dia miliki. Iya, Zainab itu punya keahliannya di makanan. Dikenal dia sebagai orang kuliner. Di awal, terus Kumira sudah mengatakan, banyak orang Melayu tak sadar bahwa dia itu orang Melayu, kan begitu. Betul. Mulai terkikis. Inilah tugas Kumira ini sekarang yang cukup berat. Dia sebagai pengawal. Apa disertasi Tengku Mira? Maaf nih. Karena studi pembangunan, jadi saya mengambil pembangunan di wilayah Serdang, di Rantau Panjang, ibu kota Serdang pertama. Jadi itu tentang, ada urusannya dengan budaya. Jadi model kelembagaan wisata budaya, religi, histori. Bang Alis, aku ingin bertanya dulu, menyampaikan pemikiran aku aja. Di Medan dulu ada 3 lokasi tempat Pak Pung. Satu Jalan Binjai itu di halte, satu ke Jalan Kebelawan di halte, satu lagi di depannya gedung DPRD sekarang, DPRD Medan. Di situ main Pak Pung dengan makanan khasnya itu rendang cumi. Nah, itu hilang sekarang. Satu lagi, dulu ada Radio Pasopati. Radio Pasopati ini semua cerita Jawa. Dan itu hilang sekarang. Itu hilang sekarang. Pertanyaan aku, siapa yang bertanggung jawab atas kehilangan ini? Orang Jawa, orang Melayu, sampai di mana tanggung jawab orang Melayu dan siapa yang bertanggung jawab? 3 lokasi ya, 3 lokasi Pak Pung hilang itu. Jadi kalau kita menengok tarian sekarang, pergi aja ke Jalan Jati, ke TBS Ulama. Itu masih ada anak-anak yang menari.
Tapi yang lain di mana? Itu yang pertanyaannya. Mana Memon ada Bang. Jai, Yuk. kalau kau bilang kenapa hilang, itu kan berarti kaderisasinya yang tak ada, kan begitu. Dan sosialisasi bang, sosialisasi. Sosialisasi dan fasilitas Bang, bukan kaderisasi aja. Bukan anak-anak sekarang beda. Jangan kau samakan dengan cara berpikir kau. Ya, kita ajak mereka. Kita tak mau lagi orang tuh. Saya mau luruskan. Manusia itu tidak bisa dibuat lagi galur aslinya, dipertahankan. Persoalannya, udah pasti terjadi percampuran. Gak mungkin dia asli Melayu dipertahankan. Itu akan terjadi percampuran. Cuma memang budaya, nilai-nilai positifnya yang baik-baik bisa dipertahankan. Itulah namanya kebudayaan nasional, puncak kebudayaan daerah. Pertanyaan yang belum terjawab itu apa? Budaya Melayu yang jadi nilai-nilai, jadi identitas, yang jadi ikon. Itu kan yang belum kita temukan dari tadi. Saya pikir itu. Karena memang kalau soal mau manusianya tidak murni lagi, ya memang kecenderungannya seperti Iyalah. itu. Jadi gini, aku apresiasi, suka aku dengan apa yang disampaikan oleh Bahar tadi ya. Tentang pelestarian budaya Melayu ini. Saya mengambil contoh adalah dari kelompok Terangkai. Artinya yang selalu melaksanakan acara perkawinan atau apapun. Ya hebatnya, di situ itu adalah keluarga-keluarga Jaya, keluarga-keluarga Nasution. Melayunya sendiri, boleh dikatakan cuma 2 orang. Betul. Ini artinya sosialisasi itu udah bisa ditangkap oleh mereka itu sendiri. Nah, orang Melayunya sendiri hilang. Nah, itu kemana bang mereka? Ini dia. Ini makanya kita tanya sama Kutina. Lebah bergantung tadi, Marga Nasution, Melayunya sudah masuk ke tubuh mereka. Makanya mau tanya lah Kutina, kemana Nah, itu Mbak, itu Mbak Rudin. Bentuknya begini, kalau lebah bergantung tuh ada itu di dagu Putri Melayu itu, dagunya lebah bergantung katanya. Nah, Sarawak dengan umpamaan seperti itu, alisnya seperti semut beriring katanya. Ya. Betul itu. Sekarang yang berpantun-pantun Melayu orang Nasution semua aku tengok. Ya, udah Nasution, keluarga Jaya kan begitu kan. Sosialisasi itu udah bagus, ya kan begitu ya. Budaya itu sudah bagus, bisa berkembang lah gitu. Cuman yang sedih kita itu orang Melayunya sendiri yang nggak nampak. Itu jadi Jadi, problem halo? internal bang. Jadi Halo? Pak tanya sama Halo? Mira. Maka Halo? mau tanya Tengku Mira nih. Ya, memang itulah yang terjadi. Kan begitu. Orang Melayu sendiri tak mau belajar pantun. Sehingga pantun pun tak bisa kita klaim di Medan ini kan gitu. Ya. Udah diklaim orang Malaysia pula yang terakhir. Ya. Karena mereka malu mungkin gitu. Dan mereka tak mau tahu. Yang kedua, malu tak mau tahu. Dan merasa itu sesuatu yang kuno, padahal mereka lupa bahwa bisa mencari makan dengan itu. Ya. Terakhir, jadi modal sosial dari Melayu sendiri sudah habis, padahal berpotensi, dan etnis lain justru menangkap itu. Kan. Upaya-upaya yang dilakukan tentu sudah puncaknya pun boleh dikatakan ya. Seperti ini, saya membuat kartu pantun ini. Nah, ini kartu pantun. Ya bentuknya kartu. Bagaimana supaya anak-anak ini main kartu tapi sambil bikin pantun. Isinya di sini ada. Pokoknya kita sudah ada sertifikatnya ini. Bagaimana permainannya itu? Misalnya begini. Jadi di sini sudah ada kodenya, gitu ya. Ada sampirannya dibuat. Sampirannya. Bagaimana atasnya kan gitu ya. Kalimatnya atasnya gitu kan gitu. Jadi kemudian ada gambar. Bagaimana membuat pantun dengan gambar ini kan gitu ya. Nah ini sudah ada cara-caranya di sini. Dan ini saya lakukan kepada internal dulu, keluarga, kan gitu ya. Ya internal keluarga dulu, ayo bermain ini, gitu. Jadi mau tak mau harus seperti itu, ya. Nah akhirnya mereka senang, ya.
Oh, rupanya nggak susah ya, rupanya Hmm. mencari kalimat-kalimat untuk pantun ini. Sebenarnya kan yang dipikirkan kan isinya dulu, baru sampiran yang dilihat. Ya, ya. Nah, itu yang paling penting. Mau poinnya apa dulu? Poin yang mau disampaikan itu apa dulu? Misalnya aku cantik atau Ya, kamu ganteng gitu lah kira-kira. ya. Baru dicari itu. Ya. Nah, Aku yang- cantik, kamu anteng. jadi cara-cara untuk menarik itu tuh yang penting ya untuk anak-anak sekarang generasi Melayunya itu. Nah, kembali lagi kepada keluarganya mendukung atau tidak. Keluarga ini mendukung anaknya mau menjadi milenial yang seperti apa kan gitu. Tapi saya nggak khawatir kok Bang, bahwa banyak sekarang di YouTube ya, malah yang sangat terkenal dari Langkat tuh udah berapa miliar duit dia kira-kira gitu hanya bincang-bincang Melayu aja ya kan berbahasa Melayu. Dan bukan orang Melayu sekali lagi. Iya. Aku masih ingat ada kawan aku tuh Amir Nasution itu Oh almarhum. ya almarhum. Nah, itu Nasution, tapi dia Nasution, tapi dia pakarnya malahan ya. Dan sekarang tinggal Tengku Ismail lah. Tengku Ada Ismail. Munir Nasution satu lagi. Terus ada satu yang sekarang kalau nggak salah komisaris di BPDSU ya, Saiful Aswar. Datuk Saiful. Nah, itu yang tentara, Bang. Ya, Datuk Saiful. Malah sekarang kalau harga nilai seorang pembawa acara atau host untuk acara daerah itu lebih banyak dikaitkan kemampuan dia berpantun. Di Medan ya, ini saya bilang daerah mana? Daerah Medan. Itu lebih itu. Aku lihat kok. Itu harganya sekian. Sebenarnya. Nah, tapi kayak seperti Tunggu Mira katakan tadi, justru yang digunakan oleh etnis lain. Sayangnya itu orang Melayu kemana? Gitu. Jadi gini, terus aku ambil contoh diriku. Ya. Aku dulu sempat juga lah menjadi celangkai. Salah satu yang pernah aku coba lamarkan itu kekanda daripada Tengku Mirani. Waktu Tengku Lili, kan begitu ya. Aku ngelamarkan Tengku Lili, kan begitu ya. Tapi sekarang aku ajak anakku. Satu pun tak ada yang mau. Ya kan? Entah apa mungkin buat barangkali kan apa sekarang ini sudah lain, sudah apanya. Globalisasi. Ya, sudah tak ada mau. Maka begitu orang Melayu ini hebat. Makanya aku bilang hebat. Dia bisa menyuruh orang lain yang mengerjakannya. Dan itu tidak hanya di orang Melayu, Bang. Kalau itu sifat banyak orang. Jadi kalau ada istilah orang Medan namanya cika, pernah dengar nggak? Maka kena cikanya. Jadi malah jangan dia lagi sibuk lain dipaksakan. Jadi ada unsur terpaksa. Sementara dia waktu menikmati sesuatu itu datang keindahan, itu yang membuat dia tertarik. Jadi caranya jangan di-push tapi di-pull gitu. Kalau di-push itu kan didorong gitu, biasa anak-anak nggak suka. Tapi di-pull itu tertarik. Jadi bisa contoh balik-balik lagi gini, balik-balik lagi ke makanan. Rumah saya ini penggemar roti jala semua. Mulai anak, menantu, sampai cucu saya baru umur 1 tahun. Asal saya buat roti jala pasti diambilnya. Itu kan kena cikanya. Tapi kalau misalnya dulu tahu, mungkin dia muntahin. Nah, pada saat dia time-nya kena, mood-nya kena, itu menjadi sesuatu. Nah, jadi kalau abang bilang bukan hanya Melayu seperti itu, tapi caranya aja menurut saya. Bang Ali, saya punya pesan satu lah. Tiru kondisi orang Jawa. Orang Jawa tuh di Medan punya Pasopati dulu. Di situ ada Jati Utomo, kalau nggak salah aku anaknya si Jono yang meninggal kan kemarin pernah sama kita. Dan itu radio Pasopati itu terpaksa dijual karena nggak ada satupun orang Jawa yang mau membelinya. Padahal orang Jawa berapa banyak yang kaya di Sumatera Utara, nggak ada yang mau membeli radio itu. Akhirnya radio itu dijual habis, dan itu yang namanya kesenian Jawa juga meninggalnya Yono. Ya, kan kita pernah undang dia. Nah, sekarang apa? Mau nangis orang Jawa? Nggak bisa lagi, habis. Aku takut aku Melayu begitu. Karena tadi ada 3 lokasi kan. Ada 3 lokasi yang Pak Pung itu ada. Dan aku pernah lihat itu. Kalau Pak Pung itu main lapang Merdeka. Dulu pernah ada di Medan ini, ulang tahun Kota Medan. Di lapang Benteng itu ada acara musik-musik. Lapangan Merdeka itu termasuk Pak Pung satu. Akhirnya anak-anak muda pun kumpulnya di Pak Pung. Kenapa? Lebih suka berjoget. Tapi itu tidak dibina. Sekarang mana tanggung jawab itu? Tengok 3 tempat itu hilang. Abang Alis mungkin tahu lah. Di arah ke Jalan Binjai 1, arah ke Belawan 1, sama di DPR itu 1. 3 hilang sekarang kan. Makanan khas apa? Itu cumi. Nggak ada lagi. Melayu hilang, Jawa hilang,
Kalau Padang bener nggak perlu hilang. Berjalan nih tiap hari jual sate. Itu masalahnya. Kalau pasal makanan, kami itu bangga dengan gulai kepah kami, kan gitu, Bung. Ya, di mana Bang Alis dapatnya? Gulai kepah. Di rumah aku lah. Ada. Bang Alisnya masih kita perlu pertahankan ketika dia bilang dia tidak mau menjadi telangkai. Bang, abang jangan berhenti jadi telangkai, Bang. Masih ada tugas abang. Masih ada tugas tuh si Ari. Telangkai kan aku dulu. Ya. Jadi gini barangkali. Makanya selalu tersebut-sebut orang Melayu itu lebih banyak disebut feodal. Kan begitu ya. Kenapa? Karena kemalasnya itu bisa dia nyuruh orang lain kan mengerjakannya. Itulah gaya-gaya kalau orang Melayu itu nggak boleh disalahkan Melayunya, Bang. Setiap orang asli di daerah itu, sama lah kalau di Jakarta itu Betawi atau di mana, ya itu ada kecenderungan seperti itu. Karena apa? Mereka sudah punya semua beda. Aku itu datang dari Medan ke Jakarta, fighting spiritku luar biasa. Kalau nggak aku mati. Kalau mereka mau sunat anak, tinggal jual tanah. Nah inilah yang hal-hal kadang-kadang menjadi satu khas seolah-olah. Maka ada satu istilah kan, Projo 500, Kojo 500, 1000. Kojo tak kojo, 1.500. 1500. Nah, itu kan artinya pemalas kan. Nah ini terus menerus menjadi seolah-olah itulah ciri-ciri orang Melayu. Dus, ada satu lagi Dus. Ah. Takkan hilang Melayu di bumi. Itu yang dipercaya orang Melayu tuh. Padahal itu cuman khayalan tentang Hang Tuah. Hang Tuah sendiri khayalan. Tak bisa, Jai. Kau bilang kalau Melayu saya. Kami sekarang bukan orang Melayu saja yang mengangkat Melayu ini kan. Nyatanya kan kau tadi bilang kan bahwasanya. Coba tengok masyarakat menggunakan adat budaya Melayu. Memang takkan hilang. Walaupun bukan orang Melayu yang melakukannya. Tapi takutnya seperti Mira bilang tadi. Takutnya diklaim nanti pantun yang punya orang Malaysia. Betul. Karena Dus, saking cinta. Kalau orang Malaysia nggak apa-apa Dus. Ini si Jarjet Dus. Apa ya? Si Jarjet yang megang pantun sekarang. Gitu ya. Sing. Jarjet sih. Ya. 2-3 katanya. Tapi itulah yang kebanggakan barangkali semacam Idrus saja kan. Dia menyadari bahwa roti jala itu adalah memang masakan Melayu. Iya. Dan tak pernah diakui oleh Idrus bahwa itu masakan Aceh. Kan begitu. Ini juga sebenarnya sosialisasi di masyarakat tempat aku berusaha. Orang Iya, tanya betul. itu, ini makanan apa, Mbak? Ini makanan Malaysia ya? Ini makanan ini. Karena roti jala itu memang makanan kebesaran. Kebesaran, Bang. Aku juga tidak jual tiap hari itu. Begitu buka PO aja, kayak tadi itu berebut. Ada sisa nggak? Saya begitu. Punya jangan lupa. Betul. Itu roti jala, itu bukan Melayu. Roti jala itu keling. Kenapa? Oh, gitu? Karena mereka sama buat dengan ini, dengan mayam. Cari. Mayam. Prosesnya sama. Mayam. Jai, kau jangan merusak saja. Nah, ini dia. Coba. Kenapa? Jangan Karena di Malaysia. Karena di Jangan Malaysia kau roti rusak. jala. Gimana Jangan Dr. kau Mira rusak tahu nggak itu? Ah, Sejarah. coba, Mira, aku ingin tahu dulu. Di mana sebetulnya? Apa Melayu atau orang Keling yang membuat di Malaysia duluan? Ya, abang yang betul orang Keling, bukan di Malaysia lah. Ya, Bukan tapi di orang Keling Malaysia lah lah. dulu. Iya, Bukan jadi Melayu. karinya aja bukan punya kita karinya. Betul.